Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kembali lagi di channel Mukhtar Aditya Pratama Official. Puji dan syukur kita panjatkan kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala yang telah memberikan beribu-ribu nikmat kepada kita semua. Tak lupa sholawat dan salam tercurahkan kepada Nabi Muhammad SAW, kepada keluarganya beserta sahabat-sahabatnya. Semoga kita semua mendapatkan syafaat dan mendapatkan petunjuk di hari kiamat nanti. Amin ya rabbal alamin. Baik, di kesempatan yang mulia ini saya akan menceritakan sebuah kisah di mana yang berjudul Kisah Kaum Ad, Manusia Raksasa. Sahabat yang beriman dimanapun berada, semoga kita selalu dalam lindungan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Bismillahirrahmanirrahim. Allahumma salli ala Sayyidina Muhammad wa ala ali Sayyidina Muhammad. Harapan dan doa saya kepada seluruh sahabat-sahabatku semuanya dimanapun berada, terutama yang menonton video ini, semoga selalu diberikan kesehatan, dilapangkan rezekinya, diampuni dosa-dosanya, dan dipanjangkan umurnya. Amin ya rabbal alamin. Allah Subhanahu wa Ta'ala berfirman, dan kami telah mengutus kepada kaum Ad, saudara mereka Hud. Dia berkata, hai kaumku, sembahlah Allah. Sekali-kali tidak ada Tuhan bagimu selainnya, maka mengapa kamu tidak bertakwa kepadanya? Quran Al-Arab ayat 65. Buku Kisah Penciptaan dan Tokoh-tokoh Sepanjang Zaman, karya Syekh Muhammad bin Ahmad bin Iyas, yang telah diterjemahkan oleh Abdul Halim, mengutip pendapat Kaf Al-Ahbar, mengatakan bahwa Nabi yang diutus setelah Nuh alaihissalam adalah Nabi Hud alaihissalam. Dia adalah Hud bin Abdillah bin Aus, salah satu anak Zam. Dia termasuk bagian dari kabilah Ad, mereka orang-orang Arab yang menempati Al-Ahqaf, yaitu sebuah pegunungan pasir yang terletak di daerah Yaman antara Oman dan Hadramaut yang di dekat Kelautan Asin. Kabilah-kabilah ini dipimpin oleh seorang raja bernama Jalijan yang tingginya sekitar 100 siku. Oleh karena itu, ketika mereka berdiri, dia bisa menutupi matahari dari bumi, dan ketika dia meletakkan lengannya di atas sebuah gunung, dia bisa menghancurkannya dari semua sisi. Sahabat-sahabatku dimanapun berada, semoga kita selalu dalam lindungan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Wahab bin Munabbih mengatakan bahwa tinggi dari postur laki-laki kaum Ad adalah 100 siku, dan yang paling pendeknya seukuran 60 siku. Mereka belum mencapai dewasa kecuali setelah berumur 100 tahun. Mereka bisa mencapai umur lebih dari 400 tahun. Tidak pernah terlihat orang-orang kalangan mereka yang meninggal, dan belum pernah ditemukan jenazah. Ukuran kepala mereka kira-kira sebesar kubah yang besar. Mereka adalah kaum yang kejam dan menyembah berhala. Sahabat yang beriman dimanapun berada, Wahab bin Munabbih adalah salah seorang pemuka takbir dan ahli dalam bidang sejarah. Ia diperkirakan berasal dari Arab Selatan dan berketurunan Persia, dengan memiliki pengetahuan yang mendalam tentang kitab suci dan tradisi dari Yahudi dan Nasrani, sehingga memiliki banyak riwayat kisah Israeliat. Menurut dia, 60 orang laki-laki dari kaum Musa,
pernah berteduh di dalam tengkorak kepala seseorang lelaki dari kaum Amalaka. Zaid bin Aslam mengatakan, aku pernah melihat seekor serigala beserta anak-anaknya sedang berkumpul dalam kelopak mata seorang laki-laki dari kaum Amalaka, dan aku pernah menimbang satu gigih gerahamnya, ternyata beratnya mencapai 10 kati. Sahabat yang beriman dimanapun berada, Wahab bin Munabbih mengatakan ketika kejahatan kaum itu kian memuncak, Allah Subhanahu wa Ta'ala mengutus Hud alaihissalam kepada mereka saat dia berumur 40 tahun. Jibril turun kepadanya dan berkata, sesungguhnya Allah Subhanahu wa Ta'ala telah mengutusmu kepada kaum Ad. Berilah mereka peringatan dan beritahukanlah mereka bahwa Allah Subhanahu wa Ta'ala telah memberi mereka tempo yang lama, dan mereka telah aku berikan kekuatan yang belum pernah diberikan kepada siapapun sebelum mereka. Sahabat yang beriman dimanapun berada, aku jadikan mereka para pembesar yang menguasai emas dan menjadikan mereka sebagai orang yang paling panjang umurnya. Datanglah kepada mereka dan serulah mereka untuk bertauhid, agar mereka kembali dari menyembah berhala kepada menyembah Allah Subhanahu wa Ta'ala. Hud alaihissalam datang kepada mereka pada waktu hari raya mereka. Di sana para pembesar sedang berkumpul, dan Raja Jalijan duduk di atas ranjang yang terbuat dari emas batangan. Kepalanya memakai mahkota bertahtakan permata yang megah. Mereka tidak pernah menyadari apapun kecuali suara Hud yang mengatakan, wahai orang-orang, beribadahlah kalian kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala, Tuhanku dan Tuhan kalian. Kalian tidak memiliki Tuhan kecuali Dia. Berhala-berhala yang kalian sembah selain Allah Subhanahu wa Ta'ala ini adalah yang menyebabkan kaum Nuh sebelum kalian ditenggelamkan. Sahabat dan beriman dimanapun berada, semoga kita selalu dalam lindungan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Ketika Raja Jalijan melihatnya, dia berkata, celakalah engkau wahai Hud, apakah engkau menyangka dengan kelompok kami dan kukuhnya kekuatan kami ini bisa mengalahkan kami dengan pernyataan-pernyataan tersebut? Tidak tahukah engkau bahwa setiap hari semalam 1000 anak kami terlahir? Tak kala Hud alaihissalam merasa bosan mengajak mereka untuk mengesahkan Allah Subhanahu wa Ta'ala, tetapi mereka tidak pernah mau mendengarkan perkataan Hud alaihissalam. Dia memohon kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala agar wanita-wanita mereka dimandulkan, sehingga pada tahun itu tidak ada satupun wanita yang hamil. Mereka mengadukan hal tersebut kepada Raja Jalijan. Mereka berkata, sesungguhnya Hud telah membuat istri-istri kami mandul. Kami khawatir apa yang dikatakannya itu memang benar. Kemudian Allah Subhanahu wa Ta'ala mewahyukan kepada Hud, kabarkanlah kepada kaummu agar mereka beriman kepadaku. Jika mereka tetap tidak beriman, maka akan kukirimkan kepada mereka angin yang membinasakan. Sahabat yang beriman dimanapun berada, semoga kita selalu dalam lindungan Allah Subhanahu wa Ta'ala.
dan selalu diberikan kelancaran dari segala urusan-urusan kita sebagai umat manusia di muka bumi. Ketika mereka mendengar kabar itu dari Hud, mereka melemparinya dengan batu. Hud alaihissalam tetap mengajak mereka selama 70 tahun, dan di saat itu mereka terus-menerus melemparinya dengan batu. Sungguh luar biasa perjuangan Hud alaihissalam. Ketika Hud alaihissalam merasa sudah putus asa dengan mereka, dia berkata, "Wahai Tuhanku, Engkau tahu bahwa sesungguhnya aku telah menyampaikan risalahmu kepada kaum Ad, tetapi mereka tetap dalam kekafiran mereka karena kesesatan mereka yang nyata." Selanjutnya Allah Subhanahu wa Ta'ala menghentikan hujan dari mereka selama 7 tahun. Setelah tanah mereka mengering, hewan-hewan ternak mereka binasa, sementara kebutuhan mereka kian meningkat sehingga mereka banyak yang mati hingga mencapai setengahnya. Bersambung. Demikianlah kisah yang dapat saya sampaikan pada kesempatan kali ini. Insya Allah kita akan sambung ceritanya di esok harinya. Semoga apa yang saya sampaikan pada kesempatan kali ini bisa bermanfaat untuk kita semua, terutama untuk saya pribadi. Mohon maaf apabila ada salah kata ataupun ucapan dalam video ini, karena kebaikan hanya datang dari Allah Subhanahu wa Ta'ala, dan kesalahan dari saya pribadi selaku manusia biasa yang tidak pernah luput akan kesalahan. Akhir kata, subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nantikan kisah-kisah seru selanjutnya dan tayangan selanjutnya.